Hai, jadi sekarang aku lagi di jalan sama kakakku. Kita mau beli kue dan semoga pas video ini upload adik aku nggak nonton, jadi surprise-nya nggak gagal. Oke? Please banget, ini mah jangan ada yang kasih tahu ya, please. Oke? Aduh, dia tidak peduli. Jangan lupa pakai masker ya guys, karena ini lagi pandemi dan kita harus jaga diri. Gitu aja ya. Selamat menonton video ini. Assalamualaikum. Bagus. Kenalin, aku Dinar Mongolia, NIM C24180050 bersama kakak saya dan Narvala Helmiana. NRP kuliah 22 2014 055. Jadi sekarang aku mau ngejelasin ke kakak aku tentang apa yang udah aku pelajarin minggu ini di praktikum biologi perikanan. Tahu nggak sih aku mau ngasih tahu apa? Tentang ikan lah. Oh iya benar sih, tentang ikan. Jadi aku tuh mau ngejelasin tentang analisis makanan pada ikan. Nah, aku mau ngejelasin tentang ini. Jeng. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kita aja ngobrol aja, fokus ke kakak. Jadi ini tuh rancangan kerja yang udah aku buat tentang materi ini. Bagus gak? Not bad. Berapa dari 10? Dari 1 sampai 10? 9. Oke, bagus. Aku emang keren banget sih. Jadi ini tuh nanti ya aku liatin di sini, ting gitu ada gambarnya, gitu. Coba lu bayangin tuh gambar keluar gitu. Jadi, aduh merasa nih kacamata. Ini tuh tujuannya aku ngepelajarin ini tuh apa sih gitu. Tujuannya itu kita untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang telah dimakan oleh ikan tersebut. Nah, terus mengetahui juga tuh kapan waktunya ikan makan itu, dan melihat proporsi dan kecenderungan makanan pada ikan. Jadi dia tuh ikan apa sih gitu, dia tuh pemakan apa sih? Kakak tahu kan hewan berdasarkan jenis makanannya Ya, tahu. dibagi jadi 3. Ya. Apa aja coba kasih tahu aku. Herbivora, carnivora, omnivora. Ih, pinter banget. So happy. Jadi kalau karnivora itu dia ini ya pemakan daging gitu. Jadi kalau misalnya di ikan itu dia makannya udang gitu, kelabang gitu kan. Ada nggak sih ikan makan kelabang? Ada ya kamu? Ih, kok tahu? Ada lah. Ih, keren banget ya, aku diam-diam mempelajari apa yang aku pelajari. Terus kalau herbivora itu dia makan daun-daun gitu. Kayak apa kak? Rumput laut, lamun. Saya tambahkan oishi. Sama omnivora itu dia makan segalanya, jadi dia bisa makan tumbuhan, dia bisa makan hewan gitu. Dia mungkin makan debu juga gitu kan. Siapa yang tahu? Ada. Nah, terus tuh alat dan bahan apa aja sih yang harus kita gunakan untuk melakukan praktikum ini? Yang pertama itu adalah mikroskop. Ini aku nggak salah lagi ngomong. Kagak ya benar. Yang pertama itu mikroskop. Nah, mikroskop ini tujuannya tuh untuk apa sih? Untuk melihat organisme yang kecil. Kayak misalnya kan kalau tumbuhan dia skill itu on, itu skill on, lihat dulu. aku lagi ngejelasin. Oke, yaudah. Nah, jadi kalau tumbuhan itu kalau yang kita teliti di mikroskop itu dia itu yang kecil-kecil. Kayak misalnya kalau ikan makan tumbuhan kan dia jadinya kecil-kecil kan kak. Iya kan? Dia ngunyah dulu nggak? Tergantung dia kunyah atau enggak. Ya enggak sih. Kalau dia masukin sebondol sama plastik-plastiknya juga ada. Kan dia beli dulu ke Indomaret Oishi. Enggak. Capek. Bisa ganti orang aja nggak sih ini yang diwawancaranya? Nah makanya tuh jadi intinya dia tuh kan udah kecerna nih, jadinya kecil-kecil gitu loh. Elah. Nah terus tuh harus diteliti di mikroskop. Nah terus
selanjutnya tuh alat lainnya yang harus kita gunakan itu adalah timbangan. Buat apa timbangan? Buat timbang. Ya benar, jadi kita harus menimbang bobot ikannya itu tuh berapa gitu. Sama udah gitu kita butuh kain lap sama tisu buat ngebersihin yang sekiranya Gimana, itu Bos? sabar yang sekiranya itu apa sih ya kotor gitu lah, dibersihin gitu, dilap-lap lah ya. Terus kamera digital Hah? untuk mendokumentasikan apa yang aku lakukan gitu di sana tuh gitu. Jadi biar orang tuh nggak seuzon gitu kan, aku di dalam lab ngapain ya gitu. Terus Chan Petri Ya. Chan Petri itu dia untuk nyimpen si ususnya sama organismenya juga lah ya pokoknya. Terus kertas label sama spidol itu buat nulis sama nempelin tuh nama organisme biar gak ketuker. Nah terus udah gitu alat bedah, ya of course lah ya tahu alat bedah buat apa? Apa? Buat apa? Buat operasi. Buat ngebedah ikan, buat ngebedah, buat diambil tuh ususnya kan harus dibedah dulu kan. Tapi bedahnya hati-hati, bisa pecah ntar ususnya kan, kasihan. Terus buntu. Terus botol sampel buat nyimpen si ususnya tuh dimasukin ke botol sampel gitu. Terus alkohol 96%. Nah dia itu fungsinya untuk mengawetkan si ususnya itu biar gak busuk. Sampai misalnya kita ngawetin sekarang terus kita baru mau neliti 3 bulan kemudian gitu. Ya bisa aja sih, siapa Kenapa yang pakai bisa. alkohol? Pakai alkohol. Ah? Kenapa pakai alkohol? Karena alkohol itu sifatnya mempertahankan. Salah, hai kamu. Kenapa coba? Karena alkohol itu membunuh bakteri, yang membuat sesuatu jadi busuk itu adalah bakterinya. Ih pintar banget ya guys, maaf ya emang kakak saya pintar dan aku di sini pura-pura aja guys, gak tahu biar kakak aku tuh kelihatan pintarnya di sini. Oke, bagus. Kalau biasanya mau beton jangan baja Bu. Nah terus udah gitu kita butuh trash bag buat ngebuang hasil-hasil setelah kita praktikumnya itu tuh biar gak berantakan gitu loh kak. Dia tahu. Ngerti kan? Dia tahu. Terus lah ngerti, capek aku jelasinnya. Dia tahu Santa Claus di pinggir jalan pun dia tahu sebenarnya buat apa. Terus ikan segar itu adalah ikan yang akan kita teliti. Kenapa harus pakai ikan segar? Supaya segar. Lah segar? Supaya segar lah. Ya enggak, biar si ususnya itu nggak busuk kak. Sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Masih fresh from the oven gitu. Nah itu dia sih. Jadi biar nggak busuk kalau misalnya kita pakai ikan yang udah lama kan siapa tahu organ dalamnya itu udah busuk gitu guys. Jadi susah untuk menelitinya itu gitu. Terus kita pakai cover glass. Jadi cover glass ini dia satu set sama kaca preparat. Nah itu tuh buat apa coba kak? Iya. Kaca preparat itu adalah kaca yang digunakan saat Anda akan meneliti di bawah mikroskop. Aku nggak salah lagi ngomong. Terus, aduh lecek nih. Sedih banget. Terus udah gitu tuh jadi kaca preparat tuh kaca buat si nyimpen organismenya. Nah ntar tuh ditetesin kan organismenya ke situ. Ntar ditutup pakai cover glass. Ngerti? Nah, bagus. Terus sama buku identifikasi. Buku identifikasi itu tuh buat mengidentifikasi organisme yang kita temuin pada saat diamati. Benar tidak? Yes. Pegangnya. Nah, udah kan? Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang prosedur kerja atau cara kerja dalam melakukan praktikum ini. Ini kan prosedur kerja nih. Nah, ini nih si ususnya ini tuh dibersihin pakai air, kan udah diawetin kan dari air awetan. Dia dibersihin pakai air. Jadi bersih kan dia? Iya lah. Kelihatan gak ini bersih? Tergantung. Nah, step yang kedua yang harus kita lakukan adalah memisahkan si usus dengan dagingnya dengan cara dikerik. Pakai alat bedah tuh dikerik pelan-pelan, pakai hati gitu kan, biar gak rusak-rusak amat lah ya. Hati. Nah, udah nih, mau jatuh. Untung gak patah-patah. Nah, ini udah kan nih pakai apa ini tuh? Ya, ini dikeringkan. Jadi si usus sama si dagingnya itu dipisahin. Nah, bentar, lihat dulu. Setelah itu kita masukin nih si ususnya ke dalam cairan pengencer yang 10 cc itu loh kak. Yang tadi aku kasih tahu 10 cc. Ntar aku kasih tahu ya 10 cc itu berapa mili, karena kakakku tuh dia tadi nanya 10 cc itu berapa mili katanya gitu. Ntar lah ya saya cari tahu dulu soalnya saya tuh lupa gitu kan.
Oke? Ah. Please. Iya, iya. Kayak oke gitu. That's okay. Kesel banget. Kakakku tuh gak ada energinya gitu hidupnya. Nah, terus udah diencerin nih, udah mengencer lah ya pokoknya mah. Si usus itu teh kayak si cairan yang tadi itu teh diambil pakai pipet. Ditaruh lah satu tetes di gelas kaca preparat. Tes gitu. Jadi kan tuh setetes, jangan banyak-banyak nanti budal. Iya. Oke, nanti kemana-mana. Udah gitu, Kak, dengerin atau Kak, show me attention kayak. Gimana tuh? Asik tuh, udah mulai asik tuh. Gimana tuh? Ya, nah, udah gitu ditempel nih Kak, si cover glassnya. Tapi jangan sampai ada gelembung di dalamnya. Nanti pas diamatin, gelembung kelihatannya. Ngerti kan? Bubble. Nanti ada SpongeBob dalamnya, dia main gelembung terus kan kerjanya. Capek ah. Udah ya, udah. Nah, simpen tuh si kaca preparatnya di bawah mikroskop. Amatin tuh. Udah diangetin sekalian. Amatin. Terus kayak organisme ini nih gitu. Ada nih kelihatan gitu. Ada organisme bentuk gitu kan. Plankton. Saya muka kakak gitu ada di sini organisme. Terus Kebayang nggak sih segitu? Di mikroskop. udah gitu pas kita udah nemu nih si organismenya, kita buka buku identifikasi buat ngeliat tuh organisme ini teh di buku identifikasi teh namanya ini gitu Kak. Nah, udah gitu diulang sebanyak 3 kali dengan metode sensus. Jadi metode sensus itu adalah metode yang kita mengamati keseluruhannya, nggak jadi ambil sampelnya tapi diamati keseluruhannya. Nah udah gitu tuh udah diamatin 3 kali. Biar apakah 3 kali? Supaya lebih akurat. Nah, pinter. Supaya lebih akurat kita harus mengulang sebanyak 3 kali. Nah, udah gitu beres deh, udah diidentifikasi sama buku identifikasi. Kita catat. Udah dicatat, kita olah datanya. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, sekian ya guys penjelasan. Sekian ya kakak penjelasannya. Assalamualaikum. Shalom.